Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang sekali bisa bersilaturahim secara virtual dengan Bapak Ibu semua. Semoga silaturahim kita ini berkekalan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Andre, konsultan di Yayasan Abdul Rabb. Kali ini kita ingin berbincang tentang nilai dasar yang dianut begitu di Yayasan Abdul Rabb, ditempatkan sebagai falsafah dasar yang menjiwai setiap pemikiran dan aktivitas yang ada di Yayasan Abdul Rabb dan semua lembaga pendidikan maupun lembaga sosial yang bernaung di bawahnya. Kita menyebut core value kita, nilai inti kita ini sebagai Rabb values. Rabb, R-A-B, merupakan singkatan dari 3 konsep kunci, yakni Rabbani, amanah, dan beradab. Penting sekali bagi kita untuk sama-sama mengenal dan memahami falsafah dasar lembaga ini, karena dengan bergabungnya putra-putri Bapak Ibu sekalian, otomatis kita semua sekarang adalah satu keluarga yang kita sebut sebagai insan Abdul Rabb. Dan oleh sebab itu, kita menjadi berhak tahu dan mesti tahu tentang kemana arah pendidikan ini akan dihadapkan, apa tujuannya, apa saja yang menjadi landasan pikirnya, sehingga nanti kita semua bisa bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang ideal seperti yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan ini kita ingin sampaikan tentang konsep Rabbani. Tentunya kita sudah sering mendengar kata Rabbani ini. Kata Rabbani ini ya asalnya dari kata Rabb, Tuhan, pencipta, pengatur. Kata Ibnul Anbari bahwa Rabbani itu dengan penambahan huruf alif dan nun itu menghadirkan efek hiperbolik dalam bahasa, sehingga kata Rabbani itu bisa kita maknai sebagai orang yang sifat dan karakternya sangat bersesuaian dengan harapan Tuhan. Jadi kita menginginkan bahwa setiap insan Abdul Rabb, baik itu murid, apalagi guru, termasuk juga para pegawai yang mengurusi operasional dan administrasi hari-hari, termasuk juga tentunya orang tua murid, dan semua siapa saja yang terlibat di dalam proses pendidikan ini untuk sama-sama menjiwai dan dapat berproses menjadi orang yang berkarakter Rabbani tadi, yakni manusia yang sifat dan karakternya sungguh-sungguh bersesuaian dengan apa yang diharapkan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rabbani ini yang dipilih menjadi konsep kunci yang paling awal, bukan yang lain dari sekian banyak konsep yang ada di dalam agama Islam ini? Kita memetik kata Rabbani ini sebagai eksposisi dari tafsir surah Ali Imran ayat 172, di mana karakter Rabbani ini merupakan karakter yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada pada diri Nabi. Karena ini berkaitan dengan karakter kenabian, maka pasti ini adalah sebuah karakter puncak. Allah mengatakan, "Makana li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Allah mengatakan tidak mungkin bagi Nabi, yakni orang yang telah diberikan Allah kitab, hikmah, dan nubuwah, untuk menjadikan manusia itu menjadi loyal kepada pribadinya sendiri, bukan kepada Allah. Tidak mungkin Nabi itu mengambil pengikut individual, mengajak kepada golongan-golongan yang sempit. Nabi mengajak kepada luasnya Islam. Dan Allah katakan, melainkan para Nabi itu akan berkata kepada umatnya, kunu rabbaniyin, jadilah engkau orang-orang yang Rabbani, para penghamba-penghamba Tuhan. Dan penghamba Tuhan itu disifatkan oleh Allah, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena engkau terus mengajarkan kitab, disebabkan engkau selalu belajar. Jadi ada proses belajar mengajar yang disebutkan di sana sebagai karakter orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memang core pekerjaannya adalah mendidik generasi ini, maka Yayasan Abdul Rabb mengambil kata Rabbani ini
sebagai sebuah falsafah dasar karena dia terkait langsung dengan proses belajar mengajar itu. Agar karakter ini bisa dipahami dengan lebih jelas, maka kita mencoba menggali dan kita dapati di tafsir At-Tabari, salah satu tafsir yang paling prominent, salah satu tafsir paling bereputasi karena Imam At-Tabari sendiri bergelar Imamul Mufassirin. Dalam karyanya yang judul lengkapnya itu adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, beliau memberikan jabaran yang lebih dalam tentang kata Rabbani ini. Menurut Imam Tabari, dan inilah yang juga kita adopsi di Yayasan Abdurrab, manusia Rabbani itu adalah manusia yang memiliki 5 karakteristik dan kompetensi dasar. Yang pertama adalah mereka itu alim, berilmu pengetahuan. Maka seluruh insan Abdurrab adalah orang-orang yang kita harapkan berilmu dan mencintai ilmu. Ada satu karakternya yang kita turunkan dari sini, namanya intentional learner. Para pembelajar yang mandiri, yang mereka berkeinginan kuat untuk menambah ilmunya. Kita juga berupaya selalu untuk menghadirkan atmosfer keilmuan, mentradisikan budaya ilmu di dalam lembaga ini, dan kemudian hari-hari kita inginkan untuk dipenuhi dengan ilmu. Maka akan ada banyak sekali sarana, program yang ditujukan untuk mengupgrade kapasitas keilmuan, tidak hanya bagi para murid, utama sekali juga bagi guru-guru. Karena kita meyakini faqidu syai'in la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan apa-apa. Maka upgrading guru akan berkelanjutan. Dengan menghayati tadi karakter Rabbani, di mana Allah sebutkan bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, karena engkau mengajar disebabkan engkau juga selalu belajar. Jadi pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, itu kita betul-betul inginkan untuk terjadi secara real di Abdurrab ini. Karakter yang kedua setelah berilmu adalah berpemahaman mendalam atau faqih. Kita meyakini bahwa ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan untuk memanfaatkan ilmu, kita perlu mendalami ilmu itu sehingga menjadi satu pemahaman yang utuh, tidak semata-mata menjadi perbendaharaan kognitif saja, tapi dia masuk ke dalam diri sebagai karakter, masuk ke dalam jiwa, sehingga dapat diri itu meyakini kebenaran dan kemudian mengetahui langkah-langkah untuk mengamalkan ilmu itu, untuk membuahkan amal dari ilmu yang sudah didapati di dalam pikiran dan hati sanubari. Nah, yang ketiga, orang yang Rabbani itu, kata Imam At-Tabari, memiliki kompetensi manajerial, basirun bitadbir. Jadi orang-orang yang berjiwa Rabbani itu adalah orang-orang yang punya kemampuan manajerial. Dari tingkat pengaturan yang paling rendah sampai yang paling kompleks. Nah, nanti kita tentu akan membiasakan para murid-murid di sini untuk mampu memanage urusan hari-harinya sendiri dan membekalinya dengan aneka macam social skill sehingga mereka dapat hidup di zaman yang memang menuntut skill sosial, komunikasi, dan kolaborasi yang ekstra ini. Karakter selanjutnya adalah basirun bisiyasah. Kita memaknainya sebagai mampu berpikir strategis. Jadi seorang yang berkarakter Rabbani, seorang yang berjiwa Rabbani adalah orang yang mampu berpikir strategis, melihat jauh ke depan, bisa memahami makna di balik kata, mampu menatap jauh ke depan, memilah hal-hal yang penting dan memisahkannya dari hal-hal yang tidak prioritas, dan mampu merencanakan targetan-targetan ke depan dengan rapi. Inilah kemampuan berpikir strategis yang memang juga menjadi satu hal yang sangat-sangat urgen di masa sekarang ini, di masa dunia sudah menjadi global village dan revolusi industri 4.0 itu terjadi. Dan karakter terakhir dari Rabbani itu, karakter kelimanya adalah peka, perhatian, serta terlibat dalam upaya-upaya mengusahakan kemaslahatan publik dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan akhirat. Imam At-Tabari menyebutnya qaim bi syu'unir ra'iyah bima yuslihuhum fid dunyahum wa dinihim. Orang-orang yang terlibat dalam mengusahakan maslahat-maslahat publik, maslahat orang banyak, kepentingan masyarakat ramai.
orang yang peduli untuk kebaikan-kebaikan yang diwujudkan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Karena manusia-manusia yang cerdas tapi tidak attach, tidak berafiliasi dengan masyarakatnya, tidak berpartisipasi dalam kebaikannya dan tidak berkontribusi, itu bukanlah manusia yang baik. Kita ingin mewujudkan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia bahwa sebaik-baik manusia itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Maka insan Abdurrab, terutama sekali murid-murid, kita inginkan nanti menjadi orang yang peka secara sosial dan merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakatnya, mewujudkan negerinya ini menjadi negeri yang lebih baik di masa depan. Demikian Bapak Ibu, selintas pemahaman tentang Rabbani yang kita tempatkan sebagai satu dari 3 konsep kunci utama kita. Dan mudah-mudahan kita semua dapat bekerja sama untuk menjadikannya terwujud dan teraplikasikan dalam semua proses pendidikan yang tengah dan akan kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.